untuk pelayanan kebutuhan masyarakat Bangkalan untuk HAD cuci darah, ada yang ditolak atau masih tersedia di sini? Kita bukan menolak, tapi kita tetap melayani, membantu mereka yang kita kan sudah penuh jadwalnya. Jadi kita bantu, kita rujuk ke rumah sakit lain, kita rujuk, tapi kita tetap berkomunikasi dengan mereka-mereka, kita tulis di buku inden. Antara Dinkes, rumah sakit, dan Dinkes di bawahnya ini harus dibuat satu kesepahaman. Karena memang banyak kejadian seperti itu, bahkan ada yang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Hai Samuraku hari ini sebagaimana acara rutin gitu ya, koreksi dan juga masukan dari Komisi D yang dikemas dengan acara podcast. Sebelumnya direktur hari ini taruh petarung, jadi kita akan bicara dan mengurai persoalan pertaruh, hanya mengerti para taruhnya apa sebetulnya yang terjadi di situ, apa kekurangannya, pelayanannya dan sebagainya. Hari ini kita akan bersama Karu Kamilia. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak. Dan Karu Hadi, urusan cuci darah bersama Ibu siapa? Novi. Perkenalkan dulu Bu. Kalau yang Komisi D kan sudah rutin nih Bu narasumbernya untuk menanyakan dan memberikan masukan. Perkenalkan Bu ini. Perkenalkan dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi Nuryawati. Kebetulan kami dipercaya untuk jadi Karu di Ruang Kamilia yang melayani untuk ibu habis melahirkan dan penyakit kandungan Bapak. Artinya yang ngurusi urusan orang yang mau melahirkan di Samuraguirna, Ibu Ami ya. Orang yang habis melahirkan. Orang yang habis melahirkan. Nifas. Kalau yang melahirkan beda lagi. Yang melahirkan beda. Karunya beda. Karunya beda karena untuk emergensi darurat lain lagi. Itu lain lagi, jangan salah apa namanya memahami. Ibu Ami ini hanya menangani yang setelah melahirkan. Ya. Bu Ami sudah berapa tahun di Karu ini? Untuk Karu 8 tahun. Kurang lebih. Bu, pasti berarti Bu Ami. Bu Ami, apa sebetulnya yang menjadi kewenangan tugas yang diberikan oleh Pak Direktur kepada Bu Ami? Apa saja sebetulnya di situ selain untuk melayani masalah nifas itu ya? Di situ itu sebetulnya ada berapa karyawan, ada berapa bed Bu ya, dan juga kondisi eksiden hari ini di Karunya Ibu ini kondisinya seperti apa dan seperti apa? Untuk ruangan kami ada melayani kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kebetulan untuk kelas 3-nya ada 2 kamar dengan 12 tempat tidur. Kelas 2-nya ada 2 kamar dengan 7 tempat tidur. Dan kelas 1-nya ada 3 kamar masing-masing 2 tempat tidur. Oh, itu semuanya berapa? 25 tempat tidur Bapak. Perawatnya berapa? Perawatnya 29 sama saya. Banyak Bu. Ya, insya Allah kami tidak kesulitan untuk mengatur. Selama ini ada kesulitan, ada keluhan, berdorong ngomel ke Ibu? Untuk yang sekarang, alhamdulillah, kemarin gara-gara biarkes saja Bapak, dikira kami mempersulit karena jangan pulang dulu ya Bu, sebentar nunggu, ini masih belum beres. Oh itu saja ya. Sekarang UHC, alhamdulillah. Oh, Pak Anto, Pak, apa kira-kira terkait dari urusan kewenangannya Ibu Ami terkait dengan urusan nifas ini yang ingin disampaikan oleh Pak Anto dan catatan dari Komisi D untuk perbaikan atau apa saja ini Mas? Ya begini. Saya pernah mendapati ada pasien melahirkan, setelah melahirkan kemudian dibawa pulang. Ini melahirkannya di kecamatan, di desa. Setelah dibawa pulang, ternyata ada ada hal-hal yang membuat si pasien ini kurang sehat. Sehingga alasan dari bidan yang menangani melahirkan ini itu bukan saya yang menangani pasca melahirkan. Maksud saya di sini sinergitasnya Pak. Oh, rujukan. Antara rumah sakit dengan puskesmas dan puskesmas dengan praktek mandiri. Karena terus terang saya sempat marah-marah. Asumsi saya yang bertanggung jawab secara output itu mestinya kan
bidan pendamping. Nah, ternyata protapnya itu memang ada bagian setelah pasca melahirkan. Ya, Bu, Itu sinergitasnya. jelaskan itu Bu, nah, biar tidak salah paham Bu. Biar tidak salah paham. Sebenarnya untuk yang di wilayah kami kurang ini ya Pak, Ya, tapi Pak. setahu kami untuk di wilayah ya tanggung jawab yang menolong Wilayah. persalinan. Cuma kalau ada apa-apa yang memerlukan penanganan lebih lanjut dirujuk ke puskesmas. Ya makanya itu Ibu, Untuk konsultasi. saling melempar kewenangan itu ini harus diluruskan dan dibuat kesepahaman Pak. Bu Ami, ini hanya untuk memberikan pemahaman yang lebih lurus gitu ya, Iya. lebih proporsional maksudnya Bu. Pikiran orang desa itu kalau sudah melahirkan pokoknya kabeh lagi pacang bidan dan Bidan. sehingga pokok bidan kabeh ternyata keterangan dari bidan itu kalau setelah melahirkan itu ada penanganan lain gitu Pak Anto ya. Iya. Jelaskan dong Bu terkait masalah ini. Ini terkait dengan sampean di sini. Bukan kewenangan jenengan, bukan. Edukasinya. Edukasinya Bu. Kasih ke yang di daerah ya Bapak. Ya, di daerah. Kalau untuk penanganan ini kami sangat membuka untuk menerima rujukan. Meskipun itu langsung dari bidan, tidak melalui puskesmas. Langsung menelepon UGD atau kami di UGD ini kami connect untuk penanganan obstetri. Maksudnya memang beda Bu ya, ruangan dan orang yang menangani kelahiran dengan setelah kelahiran memang beda kan? Sebenarnya ya sama Bapak, karena yang tahu proses melahirkannya kan yang nolong. Jadi nolong, untuk ibu, selanjutnya tetap ini. Tapi kalau ada apa-apa monggo konsultasi mungkin ke dokter puskesmas. Kalau memang disarankan langsung ke rumah sakit, kami menerima. Gitu. Berarti begini Pak Liman, jelas Pak Liman. Antara dinkes, rumah sakit dan Satu. dinkes di bawahnya ini harus dibuat satu kesepahaman. Karena memang banyak kejadian seperti itu, bahkan ada yang meninggal sehingga asumsi Ibu apa anaknya? itu ibu. Ibu ya. Makanya yang kami harapkan ini adalah regulasi yang linier, yang terbangun dari satu kesepahaman sesama medis, sehingga tidak bingung ini kita ini mau melimpahkan ke siapa totalitas kewenangannya. Oke. Bu Ami masih dalam kebiasaan Bu Ami 8 tahun Bu Ami ya gitu. Artinya penanganan nifas dan kelahiran itu kan beda kan Bu? Ya, kalau Beda di rumah kan? sakit beda. Beda. Di rumah sakit beda. Ya. Ya, tapi kalau di daerah biasanya Sama, jadi satu orang yang paket. sama. Satu paket. Ya. Mestinya dengan penanganannya Bu Ami tadi itu kejadian yang disaksikan oleh Pak Anto ini bidan yang di situ segera merujuk Bu ya. Iya. Setidaknya merekomendasi ya. Iya langsung. Kadang keluhan dari bidan ada sedikit, kadang masih nunggu keputusan untuk berangkat Bapak. Ada seperti itu dari bidan kami yang teman Ya, makanya seangkatan. yang dimaksudkan saya ini pasca melahirkan ini kewenangan Tetap. mutlaknya ini kan kalau yang saya pahami dominnya ada di ibu ini kan. Ya. Pasca melahirkan proses nifas ini kan tidak harus pendarahan, bisa Ya. jadi pusing, darah lemah, atau memang karena rata-rata ambeien kan seperti itu, problem orang melahirkan. Iya. Kan bisa itu. Artinya itu kalau dirujuk sini baru kewenangannya Ibu. Iya, Gitu ya. kami ini semua. Makanya Pak Liman edukasinya nanti Ya. Jangan sampai bidan kalau bukan kewenangannya dan bukan kemampuannya sok bisa menangani. Iya. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, itu catatnya bisa. Dan itu mungkin nanti dari sini akan terjadi koordinasi dan konsolidasi. Ya, konsolidasi ke bawah, gitu ya. bersamaan nanti itu. Pak Kiai ada yang ingin disampaikan ke Bu Ami urusan pernifasan Pak Kiai. Kalau pernifasan biasanya Secara konteks agama mungkin ini. Secara konteks keagamaan, penanganan dalam konteks keagamaan. Saya menyimak Pak Aliman yang disampaikan oleh Pak Anto ini, saya sejalan dengan Pak Anto. Karena ini di Bulnek sempat ada kasus juga masalah itu. Nah, itu. Berangkat juga dari bidannya. Lah, saya kira untuk masalah itu kurangnya koordinasi Pak sebenarnya antara pihak rumah sakit dengan pihak kesehatan atau puskesmas dan bidan Pak. Lah seandainya ini ada koordinasi sebelumnya, saya kira enggak sampai ada kejadian semacam itu. Tadi ada demo apa Bu? Rumahnya bidan itu di demo besar-besar. Nah ini Itu apa temuannya Pak Yai? Setelah melahirkan ada gejala. enggak, masalahnya itu ada orang mau melahirkan, si bidan ini enggak mau ngantarkan gitu. Oh, iya. Masalahnya. Ini kan hubungan komunikasinya
diskomunikasi maksudnya. Pemahaman ya. Pemahaman. Tapi itu sebetulnya Pak Kiai tidak menjadi kewenangan dari Bu Ami gitu ya. Betul, betul. Tapi koordinasinya Bu yang diminta. Ya, saya minta koordinasinya. Atau kalau Pak Kiai mau menanyakan Bu Ami, kalau orang melahirkan juga diintip juga Bu Ami ya, dengan sampai kalau orang melahirkannya. Kalau dalam agama itu kan perlu ada adzan gitu. Adzan lagi ayam Oh adzan kayak. iya. Kan di sini bagaimana di sini? Beji tukang adzan pun harus sampai juga. Sunnah itu bagus itu. Ritual keagamannya gimana? Ya, Tapi kalau bukan sudah- karunya ibu kan itu kan? Ya, Bukan, cuma Mak. setahu kami Bukan. ditungguin waktu mau melahirkan. Kalau Jadi yang sudah non-muslim disaksikan gimana? sama. Dalam Kalau yang non muslim, yang non muslim jarang banget juga, tapi kan nggak perlu diadani. Pak Aliman Cuma kalau kan masalah tetap kita adzan harus iqamahnya sampaikan. itu ada ya dari keluarganya sendiri. Ya, maksud Dari suami. saya itu dijadikan sebuah SOP kan di sini ini adalah mayoritas Islam gitu. Ya, ya. Tapi ini bukan karunia ibu. Betul, Kalau betul. ya. Kan yang sunnah kalau dalam Islam itu kan bapak. Betul, ya, Bapak. Nah itu. Ayahnya, Jok pasir usir bisa pamer aneh dia. Kok tuh beri seting ayo Pak Hadenin deh nih. Nah, itu termasuk bukan layanan itu Pak Aliman. Waktu proses ditungguin no Bapak. Gitu Untuk ya. suami yang terutama. Mempermudah layanan berarti itu. Ya, perlahan juga Ya. memberikan ruang untuk bagaimana menjalankan sunnah. Betul. Pak Baiti ada yang mau ke Bu? Oh, boleh terus. Silakan, Bu. Semua karu pasti ada. Ya. Jadi begini Bu, saya ini hanya masukan saja Pak Dimas. Ya. Saya sering ke sini. Begini, ketika si orang tua mau masuk ke ruangannya ibu untuk melihat bayi itu kan sering terjadi Bu. Itu saya mohon itu pakai masker. Pakai masker. Jadi ini kan untuk melelok anti penyakit di luar, menjaga virus dari luar loh masuk ke dalam itu ada. Oh gitu. Catatan Bu, kalau saya tanya Bu ya. Ya nggak usah ditanggapi. Bu, saya Bu Hade yang Bu Karo Hade, No. perkenalkan dengan Bu. Oke, terima Biar saya kasih. juga lebih kenal dan Insya Allah Pak Dewan ini banyak yang belum kenal secara dekat Bu. Saya ingin dekat kenal dengan Ibu. Silakan perkenalkan. Oke, terima kasih waktunya. Saya Novi Farida dari Ruang HD. Saya ada di Ruang HD selama 7 tahun. Abi Bu. Oke, tapi Tahun, Bu. menjadi karunya baru TMT 1 September kemarin. Oh gitu. September, Pak. iya. Terminggu. Oke, Belum 1 bulan. 15 hari. Tapi melihat aktivitas di di HD itu kan sudah kesehariannya Ibu 7 Oke, tahun. oke, Kan? selama 7 tahun saya di situ. Kemudian wewenang klinis saya di situ, saya dan teman-teman perawat HD merawat pasien gagal ginjal yang stadium 5 dengan cuci darah kurang lebih selama 5 jam. Gimana? Oke. Bu Novi sebelum masuk ke itu, Bu Novi di ruangan di karunya Bu Novi kan? Hadi. Oke, Novi. Bu Novi di situ itu kondisi existing hari ini berapa bed dan berapa pasien yang yang biasa dilayani oleh Ibu? Oke. Di ruangan kami terdiri dari 14 mesin, 14 mesin dan 1 mesin backup Pak. Kita shift 1 dan shift 2 itu sudah penuh. Jadi Artinya untuk pelayanan kebutuhan masyarakat Bangkalan untuk HD cuci darah ada yang ditolak atau masih tersedia di sini? kita bukan menolak, tapi kita tetap melayani, membantu mereka yang kita kan sudah penuh jadwalnya. Jadi kita bantu, kita rujuk ke rumah sakit lain, kita rujuk, tapi kita tetap berkomunikasi dengan mereka-mereka. Kita tulis di buku inden gitu, gitu Pak. Kalau kita ada mesin kosong, kita pasti akan menelpon mereka apa masih tetap mau kembali ke sini, seperti itu Pak. Sekarang yang inden itu banyak. Sekarang inden ada 4 orang kurang lebih, nggih. Dia punya Bu. Nggih, dari ruangan ada 2. Gagal ginjal semua. Nggih, gagal ginjal. Intinya cuci darah yang bukan pelayanan Bu ya. Iya. Bu Novi masih kurang lebih 1 bulanan ya untuk mempunyai kewenangan untuk sekarang, cuma kesehariannya Bu Novi kan di situ. Iya, di ruangan. Yang terbangnya sudah tinggi ya. Ternyata di situ banyak kebutuhan masyarakat Bangkalan untuk dilayani cuci darah di sini, dan di sini tidak sepenuhnya bisa Bu ya. Silakan Pak Bedi, barangkali apa ini penting untuk ditingkatkan atau bagaimana Pak Bedi? Karena Komisi D ini kan harus betul-betul meningkat kebutuhan masyarakat. Begini, Bukan diusirnya. Ya, begini Pak Leman, memang Kayak di inden nih. ya. Inden. Saya tambahkan ini Bu, memang Oke, saya monggo. selalu kalau nganterin orang ke sana itu memang
Di mana? Antrinya itu. Makanya saya minta ke direktur rumah sakit ini, Dr. Farhad ini biar menganggarkan lagi gitu loh Pak. Alkesnya itu loh. Oh, mesin. Iya, mesin aja sama turun mesin aja, sehingga orang itu udah puntar ke kurang manjangan. Pakai adente Pak Diman. Itu masih adente itu kadang seminggu, kadang setengah bulan. Begitu. Enggak seperti itu. Iya. Mati Bu orangnya masalahnya. Udah, tapi kan tetap dicuci di rumah sakit lain, tetap dilayani. Maksudnya ke rumah sakit lain maksudnya. Iya. Kita maksudnya di sini ini agar dilengkapi lagi, ditambahin lah tempatnya cuci darahnya itu. Bu Novi, kalau melihat dari kebutuhan masyarakat yang jenengan sering layani, kira-kira alkes untuk mesin pencucian itu yang sekiranya tidak ada yang inden-inden semacam itu kurang berapa kira-kira? Kita dengan manajemen itu sedang berupaya Pak, kita kan masih shift 2 gitu kita mau naik ke shift 3, ini sedang diupayakan seperti itu karena kendalanya di sini kita itu kurang perawat yang memiliki sertifikat pelatihan. Seperti itu. Kita perawat berjumlah 13 yang berpelatihan 6 orang yang sudah pelatihan, 1 lagi proses di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Artinya untuk mengoperasikan itu tidak sembarang perawat. Harus ada kompetensinya Pak. Masih 6? Kita masih 6. Normalnya kira-kira normalnya harus berapa? Normalnya untuk dari BPJS itu mintanya untuk untuk 3 perawat itu 4 mesin, bertanggung jawab 4 mesin. Untuk BPJS itu. Sekarang mesinnya berapa? Sekarang saya mesinnya 14. 14. Ya. 6 yang sudah tersertifikasi. Iya, 6. Ya mencukupi Bu. 4 kali 6. Kalau untuk naik shift kan masih kurang tenaganya nih Pak. Kan kita mau naik 3 shift seperti itu. Panto, ini real Panto. Apa tanggapannya Panto untuk RSUD terkait masalah ini? Mesinnya perawatnya kurang, mesinnya juga kurang ini. Makanya kemarin saya ke Pak Dirut ini, biasanya kalau di kampung saya itu Pak Liman, setiap ada wisuda dari lembaga dinas kesehatan atau yang sekolah segala macam itu, biasanya kita sharing itu mereka kadang mengusulkan dirinya untuk bekerja di sini. Cuman sampai bulan sekarang ini Pak Dirut sejak jadi Wadirut ini infonya tidak ada PLT. Infonya tidak ada penambahan tenaga. Padahal di sini masih banyak. Padahal faktanya ini kita dapati ini. Itu kan yang kalau yang ini lebih kompetensinya lebih di luar nakes banyak. Kalau yang punya persyaratan yang dibutuhkan di sini ini saya yakin banyak. Karena memang banyak wisudawati ini yang meluluskan tenaga kesehatan. Oke. Pak Ki, barangkali ada tambahan Pak Ki terkait dengan masalah ini urusan langsung dan ini yang kedua Pak Liman. Di kecamatan saya itu teman sejawat saya ini banyak yang problem gagal ginjal. Maksud saya di sini ini bukan kepada mesinnya, tapi kepada edukasi hidup sehatnya. Mungkin atas bantuan ibu ini untuk memberikan edukasi nanti di kecamatan agar tidak terkena penyakit seperti itu. Tidak mudah gagal ginjal karena alasan kenapa gagal ginjal itu alasannya sederhana karena tujuan estrados, tujuan setrik. Ini kan sederhana sebenarnya. Tapi kalau kedua kena ini habis kontrak itu. Oke, itu dua catatan. Dua poin. Ada tambahan lagi? Ada Pak Aliman. Ini menurut saya menjadi sebuah PR ya buat kita bersama, khususnya pemerintah Kabupaten Bangkalan, baik terhadap alkesnya, kekurangan alat kesehatannya, mengingat antrinya luar biasa. Memang saya dengar dari orang-orang itu kalau mau cuci darah antrinya luar biasa. Nah, untuk meminimalisir masalah itu saya kira nantinya pemerintah Kabupaten Bangkalan harus menganggarkan itu Pak, harus menganggarkan dan juga asal ada usaha upaya, ada keinginan Pak Anto. Insya Allah bisa Bangkalan ini kok. Yang lain bisa, kenapa Bangkalan nggak bisa Pak Ali? Harus bisa. Harus bisa. Itu kayak ini langsung informasi dan penjelasan dari karunya langsung, bukan direktur. Direktur ampolo
pasti tahu nih. Ini jawabannya normatif gitu. Bu Karu, ini catatannya kan sudah jelas, ini besar sekali gitu ya. Dan kebutuhan masyarakat sudah jelas-jelas Ibu sering menghadapi dan melayani permintaan itu terus ada, tapi karena keterbatasan di sini sehingga harus inden itu bahasanya jenengan, kalau bahasanya baiti diusir. Bahasa halus. Karena di sini tidak bisa melayani, sudah tumpang tindih shiftnya, perawatnya juga. Nah kalau memang dengan adanya mesin seperti itu, pernahkah nggak Ibu untuk mengusulkan itu kepada direksi di sini? Iya, kita sudah mengusulkan untuk masalah perawat juga kan ini ruangan khusus nggih Pak. Jadi perawatnya pun harus khusus juga, minimal di kami itu PK2 seperti itu Pak. Jadi PK2 itu PK2 itu apa? PK itu kewenangan klinisnya kepada perawat itu loh Pak. Jadi minimal bekerja harus dalam batas waktu minimal 5 tahun seperti itu. Iya, ini betul. Nggih, jadi Ya, ada jadi ada senioritasnya juga seperti itu. Itu sudah maksudnya sudah diusulkan dan problemnya sudah dijelaskan. Sudah dalam direksi. pengupayaan di manajemen. Nah, Komisi D tinggal mendorong direksi. Iya, Artinya iya. Ibu, catatan Ibu itu nanti kalau dari Ibu toh ini kan bisa mana kayak klub Pak ini direksinya ya. Mulai dorong biar yang kata lor Ibu bisa Oke, terima kasih. Tapi mestinya Pak Direktur Rumah Sakit ini hadir waktu sekarang ini biar tambah melihat bagaimana ucapan dari kami. Tapi enggak, kemarin saya lihat di IGD gitu ya. Kemarin di podcast di sini sudah ada pembenahan. Oh, iya. Sudah ada pembenahan. Sudah gercap. Sudah gercap. Artinya berhasil. Bu Ami, Bu Novi ya. Catatannya kalau Bu Ami enggak ya, apa yang diminta Bu? Loncor selalu malu ini nyabu. Benta benyabu Mau perawat benyabu ya. Perawat benyabu. Bidan. Terus yang lain, keluhan-keluhan yang lain. Kalau di kami kan memang untuk perawatan juga tidak terlalu Pak Aliman, motong dulu Bu. Saya pernah melihat itu kekurangan apa yang anak VJ keluar guru Inkubator. Inkubatornya yang kurang banyak di situ Pak Aliman. Bukan di ruang kami Bapak. Di Ruang ruang kami cuma perlu tempat tidur Offset. Nanti karu lain nanti. Karu lain itu. Karu apa namanya Bu? Karu Leonatus nanti. Leonatus. Makanya penting Komisi D tahu tentang masalah sebelum ini. Kalau berjalan dengan karu. Iya. Kalau urusan kamu getok Komisi D. Jangan Bu Ami ngurusi urusan ini pas kok tuh bertanggung jawab urusan ini. Nah Bu Linatus Bu. Ibu Leonatus. Bu ya. Jadi nggak ada catatan yang ingin diusulkan atau ingin dititip beratkan Bu? Kalau ini tidak ada, cuma kami nitip karena pas podcast ada promosi kan Bapak dari rumah sakit untuk yang melahirkan di rumah sakit dapat akte lagi. Promosi. Dapat foto bayi sama foto ibu, bapak sama bayi. Artinya lo usah repot untuk ngurus akte di Dispenduk Bu ya. Langsung kami dikasih kemudahan sama Dispenduk. Catat, tapi kalau urusan HD lo usah ya. Akte itu apa Pak? Tako akte cukup Ki. Bu Novi karo Nifas Bu Bu Almi karo Nifas Bu Novi karo HD. Mudah-mudahan keluhannya dan bisa segera untuk teratasi Bu ya. Kalau Ibu Ami ketika urusan memberikan disiplin aja. Artinya perawatnya banyak dan pelayanan lo tidak pernah prodi Bu ya. Hanya urusan dulu, hanya urusan pembayaran dan alhamdulillah Bu hasil sudah selesai Bu ya. Mudah-mudahan dan Pak Direktur, Pak Direksi semuanya, khusus urusan Bu Novi ini penting untuk menjadi perhatian serius karena urusan orang pas urusan cuci darah aku habisnya mau sampai telat seminggu ada Batal. penting untuk menjadi perhatian serius dan tidak salah, bahkan tidak akan pernah dikatakan haram ketika rumah sakit Samrabu memberikan perhatian khusus dan menambah baik perawat maupun alkesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.